Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sore hari ini kembali lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Kita tidak pernah bosan untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah ngelihat video-video kita. Bahkan ya sekarang ada di Kandang Budi Luhur ada satu peserta magang ya, wajib 1 bulan, namanya Mas Faris. Mas Faris ini termasuk subscribe channel YouTube Kandang Budi Luhur yang bilang kayaknya saya hampir seluruh YouTube Kandang Budi Luhur saya tonton, luar biasa. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktu buat nonton video-video kita. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman dan kita Kandang Budi Luhur. Nah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini tadi teman-teman udah lihat ya. Jadi di muka kita udah tampilin, tadi kita habis nurunin bakalan domba Garut betina dan anaknya Afghanistan teman-teman, Texel Garut. Jadi Texel Garut jantan yang dia sudah banyak kalau badan dia dapat Texel, kemudian warna dia dapat Garut, wajah dia dapat kedua-duanya gitu. Nah, jantannya tadi Texel Garut, kemudian betinanya semuanya Garut. Nah, teman-teman, tadi yang beli namanya Mas Bekti ya, pengusaha ayam yang sekarang mulai mau masuk ke ranah kambing dan domba dari Kebumen. Tadi juga dinaikin bareng truk sapi teman-teman semua. Mas Bekti rencananya kemarin sebenarnya pengen beli indukan bunting, tapi setelah ngelihat bakalan domba di Kandang Budi Luhur lebih milih buat beli bakalan gitu. Beli bakalan yang kecil-kecil kemudian pejantan. Nah sebenarnya teman-teman, kita bahas sore hari ini sebenarnya enak pilih mana sih gitu. Kalau kita mau memulai beternak, pilih bakalan bakalan usia 6-7 bulan gitu ya, 4-7 bulan, atau ternak yang dia sudah siap kawin, bahkan atau dia yang sudah bunting. Nah teman-teman, pilihan-pilihan ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tinggal kalau misalnya teman ini dalam kerangka breeding ya. Kalau kita bicara tentang fattening ini memang permintaan terbanyak buat sate itu kan bobotnya di 18 sampai 25 ya, 18 sampai 25 kilo untuk sate harian ya. Akikah biasanya mau dia di atas itu. Kalau sate biasanya di range-nya 18 sampai 25. Kalau akikah tadi mau lebih dari itu. Untuk penggemukan biasanya pilih betina gitu ya. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang penggemukan, kalau permintaan terbanyak 18 sampai 25, tentu teman-teman pilih ternak-ternak yang dia ya startnya dari 8 kilo gitu. Kalau 8 kilo itu sebenarnya adalah kambing kuntet ya, atau domba kuntet yang dia ketika kecilnya tidak mendapatkan susu yang maksimal gitu. Kemudian dia juga memang bobot lahirnya kecil, biasanya dia finish di situ. Tapi teman-teman yang fattening biasanya senang. Ada namanya Ustadz Hasan ya, Farm di Klaten, dia bilang justru saya senang dapat bobot-bobot di bawah 10 kilo karena lebih menguntungkan ya. Secara hitung-hitungan ya, beli dengan harga 400, sekarang mungkin udah 400 lebih ya kalau 8 kilo dikali 51 misalnya bakalan ya, 51 dikali 8 berarti dia di harga 800 berapa, 16.000 ya, 416.000 sekitar itu ya. 408.000 kalau nggak salah. Nah teman-teman, dengan harga segitu kemudian digemukkan bisa mendapatkan hasil bisa finish di 18 sampai 25 kilo. Tapi beliau memang poinnya adalah deg-degan juga sebenarnya melihara ternak yang dia angkanya segitu gitu. Oke, kalau fattening itu ya teman-teman ya, dengan pilihan opsi seperti itu. Nah kalau breeding, balik lagi tadi kayak Mas Bekti dibawa ke Kebumen, bakalan itu usia 6 sampai 7 bulan ya, rata-rata di 6 sampai 7 bulan tadi yang dibawa ada 5 ekor betina kemudian 1 bejantan. Nah untuk anakan-anakan yang usianya seperti yang dibawa Mas Bekti tadi, itu teman-teman kelebihannya memang dengan budget misalnya buat beli indukan dia cuma dapat 2, tapi
buat beli bakalan itu bisa dapat 5 gitu. Nah, jadi untuk jumlah kalau pilih yang kecil dia lebih banyak memang. Nah, jadi kemarin sebenarnya Mas Bekti pengen yang indukan bunting 2 gitu. Begitu dia lihat bakalan, udahlah bakalan aja. Nah, saya bilang juga, Mas, kalau misalnya Mas suka sama pejantan anaknya Afghanistan, beli bakalan aja. Kalau dia banyak kan, ternak itu cenderung lebih rakus kalau domba ya, lebih rakus buat makan gitu. Dia ngerasa punya, karena dia memang sifatnya kan koloni, jadi dia lebih banyak itu lebih semangat gitu. Kalau banyak kan enak juga peternaknya, baru memulai ternaknya agak banyak kan seru juga ngasih makan, ternaknya semangat makan. Nah, jadi suasana dan momen menyenangkan itu dibangun dulu. Akhirnya Mas Bekti mau beli 5 bakalan dan 1 anakan pejantan. Nah, di samping itu juga kalau misalnya Mas Bekti beli 5 bakalan betina aja tadi ya, jantannya nggak dibawa. Saya bilang nggak apa-apa, Mas. Tunggu sampai betinanya usia 10 bulan, nanti beli pejantan yang dia juga udah siap gitu. Itu lebih memungkinkan. Tapi kan beli jantan gede sama jantan kecil harganya beda dong. Gitu. Jantan gede itu kalau dia yang kelas-kelasnya bagus, teman-teman, ya dia di atas 5 juta biasanya kalau dia udah gede. Kalau di bawah itu kan kayak tadi Mas Bekti bisa dapat harga 2,5 juta tapi keturunan yang bagus. Nah, teman-teman, jadi kalau yang kecil itu harganya lebih murah, bisa dapat jumlah yang lebih banyak, memang ya untuk dia sampai buat dikawinkan dan bunting butuh waktu. Dan di dalam menunggu waktu ini kelemahannya adalah kalau misalnya ternak pemula yang dia belum bisa membedakan ternak sakit sama ternak sehat gitu, ternak ini nafsu makannya baik atau enggak. Nah, itu kesulitannya nanti ketika ternaknya sakit dia bisa mengalami kematian. Ya. Nah, ini juga resiko yang harus ditanggung karena pemeliharaannya lama. Nah, jadi kelebihan dan kekurangannya itu. Selain itu juga kadang dari bakalan-bakalan itu misalnya kalau Mas Bekti udah saya jelasin, Mas ini ada anak keturunan anak 4 gitu, bobot badannya lahir memang kecil tapi dia punya potensi genetik. Ada yang anaknya 2 badannya agak gede gitu. Ini anakan tunggal dia bisa gede. Nah, dengan penjelasan seperti itu kan besok bisa dimengerti. Tapi misalnya kita beli bakalan yang banyak gitu ya, digedein semua gitu. Dengan tempo waktu tadi sampai dia 10 bulan. Kadang tidak semua ternak itu bisa gede, teman-teman. Karena dia berangkat dari kecilnya itu seperti apa. Untuk sampai ke spek indukannya. Kalau dia buat fattening penggemukan kan yang penting dia gemuk gitu. Tapi kalau misalnya buat breeding kan kalau bisa badannya juga masuk, baik tinggi maupun panjang. Nah, teman-teman, jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan kalau kita beli domba kecil. Nah, kalau misalnya kita beli domba siapan, kemudian jantan juga siapan, maksudnya begitu datang dia langsung bisa dikawinkan, ya dia juga cukup terjangkau dibandingkan domba bunting ya. Nah, kita juga bisa belajar mengawini sejak awal, itu juga kelebihannya. Nah, kekurangannya memang dibandingkan domba-domba bakalan dia juga biasanya harganya udah mahal. Darah itu cenderung lebih mahal daripada indukan yang sudah pernah melahirkan kalau dia sama-sama kosong. Ya. Nah, darah ini dan ya kadang harga domba-domba darah itu dia harganya cukup tinggi, teman-teman. Ini juga bisa jadi pertimbangan. Nah, kalau beli indukan bunting, kelebihannya adalah ya kita nggak perlu beli pejantan, kemudian induknya tinggal kita tunggu sampai dia melahirkan gitu ya. Nah, cuma kekurangannya adalah untuk beli indukan bunting ini harganya biasanya mahal, apalagi untuk indukan-indukan tua. Dan biasanya kalau anakannya betina, peternak itu ya balik modal impas aja. Tapi kalau anaknya jantan biasanya untung. Nah, teman-teman, pilihan-pilihan ini bergantung kepada kecenderungan dan pilihan yang teman-teman paling nyaman di mana gitu. Balik lagi ke diri teman-teman sendiri. Tapi kalau saran budi luhur adalah intinya kalau beli ternak, selama ternak itu sehat, kemudian ternak itu mau makan, secara fisik dia juga baik, ya itu cukup aman teman-teman. Itu cukup beli dimanapun, mau pilihannya dia usia berapapun, itu cukup aman teman-teman pelihara dan insya Allah tidak akan rugi. Nah, saya juga ada cerita, saya ada pesanan
temen dari Solo 20 indukan bunting teman-teman ya. Nah ini belinya pesanannya harga 2 juta satu ekor. Nah saya biasanya karena dia di kandang itu biasanya nginep 1-2 bulan, saya beliinnya di range ada yang 175, ada yang 1,8. Nah kalau dia saya kasih makan 2 bulan kan dia udah kena biasanya 200 sampai 300 ribu teman-teman. Itu kan sampai di harga 2 juta ya, 2 juta. Nah kalau kasus Solo kemarin bahkan ada kematian. Nah kalau ada kasus-kasus seperti itu biasanya saya komunikasikan teman-teman. Bisa nggak ternaknya saya kirim langsung, tapi tetap saya amati, saya pantau keadaannya gitu. Nah metode-metode penjualan seperti ini akan juga membuat pembeli itu merasa nyaman gitu. Karena memang di dalam bisnis peternakan jangan sampai juga kita sebagai penjual rugi dan pembeli juga sebagai pembeli itu rugi. Jadi kita cari jalan terbaik teman-teman. Nah kayak metode saya jualan itu tadi, ya pokoknya saya cari inspek yang dia begitu badannya masuk, kemudian begitu dipelihara dia bisa gemuk, itu harganya sesuai dan ternaknya sehat gitu. Nah kemarin yang Solo tidak saya kirim semua, 13 dulu saya kirim, 7-nya masih di kandang. Ini masih dalam tahap proses penggemukan sampai dia bisa benar-benar sehat dan bisa dikirim kepada peternak yang beli teman-teman. Nah balik lagi, jadi poinnya adalah yang penting ternak yang kita beli itu sehat gitu. Bahkan bagus lagi kalau misalnya peternak yang kita akses buat kita beli itu dia memiliki tingkat tanggung jawab juga gitu ya. Doain juga Budi Luhur juga supaya semakin bertanggung jawab, karena kan kita cari rezeki peternakan ini sampai tua. Jadi kalau kita mengharapkan rezeki ini sampai tua, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi kita juga nggak boleh standar ganda, oh sama pelanggan ini baik, sama pelanggan ini nggak semua diperlakukan sama. Nah tinggal kalau misalnya kita jualan itu tinggal bab komunikasi aja, mengatakan yang sebenarnya, mengatakan keadaan yang sebenarnya gitu ya, sehingga proses beternak kita bisa berjalan dengan baik. Oke, itu teman-teman semua, terima kasih banyak, semoga video kali ini bermanfaat. Silakan beli domba manapun, yang penting sehat ya. Itu teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.